Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang terus mengejar kami ya Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan yang mengejar kami dengan kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan sampai di tempat-tempat yang paling gelap. Di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap baik dan setia. Terima kasih Tuhan, hari ini, siang ini Tuhan, Engkau nyata berada bersama dengan kami hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam sejenak Tuhan, kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan. Kami akan keluar dari tempat ini berkemenangan, tidak lagi menjadi orang yang sama Tuhan. Tempatkan di atas hati-hati pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Roh Kudus, kami percaya Engkau sudah mengambil alih. Ini ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih, dan dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Bapa. Hanya hikmat-Mu, pesan-Mu, suara-Mu yang terdengar di tempat ini dengan bahasa yang paling praktis dan sederhana, namun membangkitkan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak dilawat, nasihatnya luar biasa ya. Belum jam 12 tapi kita udah diberkati berlimpah ya tadi dengan kesaksian, dengan persekutuan. Wah, luar biasa. Saya sendiri alami lawatan dahsyat dari Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan dari Ibu Gembala kita ya, Bu Eli. Terima kasih ya. Bu Eli ini tuh dekat juga di hati saya, kan dari di gereja di Jakarta. Bapak Gembala saya, Bapak rohani saya, itu selalu kalau ngomong Bu Eli, satu hal yang saya selalu ingat ya, beliau itu selalu punya julukan Sri Kandi hari-hari akhir katanya gitu. Bukan akhir zaman lagi. Ini Sri Kandinya Tuhan, hari-hari akhir. Kenapa? Karena Tuhan itu perlu perempuan-perempuan yang bisa memberdayakan. Perempuan yang selalu, nah ini termasuk juga ibu-ibu sekalian ya, perempuan-perempuan yang selalu bisa menangkap setiap masalah sebagai medianya Tuhan untuk membangun kekuatan otot rohani. Gitu saudara ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya dahsyat, terima kasih Bu Eli sekali lagi. Saya Tamara Geraldine, Tuan Kota. Ya, saya mengucap syukur Tuhan itu juga izinkan saya sekarang itu kayak dipakai sama Tuhan. Luar biasa ya Tuhan itu. Sama tadi Pak Jonathan kan ngomong ya, terima kasih ya Pak, saya tuh sungguh diberkati hari ini ya dengan kesaksian Bapak. Sama lah Pak, kalau dibilang soal dosa yang tadi disebutin 11-12 lah kita Pak. Semua udah cek gitu ya kan ya. Sampai dulu ada julukannya, saya kalau sekarang kan Paulus dari Saulus gitu kan ya, dia dari pendosa dipakai diubahkan oleh Tuhan. Wah, saya juga gitu ya, saya sekarang panggilannya Paulina. Gitu ya. Oke, jadi saya senang banget nih ya di komunitas ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu, coba ya, ibu-ibu itu orang-orang yang kalau ingat janji ya, kita itu para penagih janji ya. Kita ingat dengan segala jenis janji yang ada di dunia ini ya. Makanya kan lagu-lagu zaman dulu gitu kan ya Bu ya. Selalu perempuan tuh nyanyiin tuh, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Kan masalah janji. Gak ada laki-laki yang nyanyi kayak gitu. Itu perempuan pasti. Perempuan itu selalu pegang janji. Selalu gitu kan ya. Makanya judul film dulu juga gitu kan, Merpati lah gak pernah ingkar janji katanya gitu. Kayak rame aja tuh film. Yang gak pernah ingkar janji itu cuma Tuhan. Mau Merpati kenal aja kagak gitu ya. Tapi perempuan itu adalah orang-orang yang selalu pegang janji. Ya, dia selalu pegang janji. Nah itu urusannya itu sama firman Tuhan yang mau dibawakan hari ini ya kan ya. Itu temanya Christ likeness. Nah ini saya senang tuh tadi Pak Jonathan juga ini ya, STT ya. Iya ya, sarjana hari dia Pak. Wah puji Tuhan, dia beri kemuliaan buat Tuhan. Ini kalau dilihat ini Pak, ini juga salah satu kesaksian saya Pak. Saya cukup kasih aja gelar saya di sini. Ini semua ratu-ratu disko pasti bertobat. Ini gak pernah terjadi ini. Kalau Tamara hari ini sekolah terus, dikit lagi kiamat mereka bilang. Lupakan disko gitu. Jadi saya cukup pasang ini aja dan terus sekolah Pak. Itu membuat teman-teman saya yang di disko, baik yang datang sendiri ke disko maupun yang saya jerumuskan. Saya hari ini tuh harus jadi tiang doa buat mereka. Banyak yang dulu saya jerumuskan, saya harus ambil lagi mereka gitu. Nah caranya dengan gimana? Dengan ya udah ini, saya terus sekolah supaya mereka ngelihat
si ratu disco itu ya, bandar, bukan bandar sih saya, si ratu narkoba itu dan semua kejahatan itu. Hari ini dia sekolah teologi, saya lagi doktoral hari ini. Kalau dia sekolahnya nggak berhenti, dikit lagi kiamat, kita nggak usah ke disco, katanya gitu. Bahkan 2 ratu disco Jakarta hari ini juga udah sarjana teologi. Nggak saya injilin loh, saya cukup sekolah aja terus. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya bisa menutup paling tidak 2 tempat maksiat di Jakarta, disco saya tutup Tuhan dengan bersekolah. Jangan cuma jadikan saya S3 Tuhan, jadikan saya Samsung, sampai S22 kan sekarang. Iya, S berapa sekarang? Ya, S segitu, ya kan ya. Oke, jadi kalau kita lihat slide selanjutnya ya. Ini ada janji nih, ada janji ya dari Tuhan ya, slide selanjutnya. Tuh, Tuhan tuh janji gini di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Coba lihat di sini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini janji nih, kalau janji di Alkitab tuh udah pasti ya dan amin, ya kan ya, ibu-ibu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pada waktu ayat ini dibuat, ini bicara tentang pada waktu itu ya, ini tentang tentara-tentara Romawi, saudara. Tentara Romawi itu orang-orang yang mereka kuat, mereka cepat, mereka hebat. Nah, mereka akhirnya seperti memiliki bumi. Mereka memiliki segala sesuatunya dengan kekuatan, kecepatan, dan juga kehebatan mereka. Nah, inilah yang terjadi kalau kita lihat slide selanjutnya ya. Memang itulah definisi yang sekarang itu ada pengertiannya. Dunia akan selalu bilang bahwa kekuatan itu adalah selalu kunci dari keberhasilan. Gak ada yang di dunia ini kan siapa yang menang di sini. Pasti yang berangkat lebih pagi, pasti yang berenang lebih cepat, lari lebih kuat. Segala sesuatu yang lebih hebat, lebih kuat itu pasti yang menang. Itu definisi dunia. Sementara di firman yang harus kita tangkap hari ini, firman itu jelas bilang lemah lembut. Kok kayak kontradiktif. Sehingga apa? Saya dan saudara hari-hari ini juga pasti terpancing untuk ikutan jadi yang lemah, jadi yang si kuat itu. Ya kan ya? Tapi saudara ya, ternyata kalau kita telusuri lagi firman Tuhan, lemah lembut yang didefinisikan di firman Tuhan itu gak sama dengan definisi yang ada di dunia. Lemah lembut yang ada di dalam firman itu bukan berarti lemah gemulai atau lembek. Lemah lembut tidak sama dengan lembek. Hari ini nanti kita belajar, saya ini sebenarnya hari ini tuh lembut apa lembek. Hanya lembut yang dibilang memiliki bumi, hanya lembut yang nanti keluar jadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus itu. Gitu saudara ya, jadi lemah lembut itu bukan berarti dia gak kuat atau dia rapuh. Dan dia punya ciri-ciri. Lembut yang ada di dalam Alkitab itu punya karakter. Wah, keren banget ya, keren. Dia punya karakter. Jadi lemah lembut yang kita bicarakan sesuai dengan janji Tuhan di Matius 5 ayat 5 tadi adalah ini saudara, kekuatan di bawah kendali. Wah saudara dan saya hari ini tuh sebetulnya sudah memiliki kekuatan di bawah kendali itu. Kita memiliki kuasa, otoritas yang tidak terbatas. Tapi di bawah sebuah kendali. Wah ada kedaulatan. Ya, ada kedaulatan. Kalau yang di luar sana mereka kuat, tapi nggak ada kendalinya, nggak ada tudungnya. Ya kita lihat ya slide selanjutnya ya. Yang namanya kekuatan di bawah kendali kita bisa belajar dari satu role model yang udah pasti nggak akan salah. Itu Tuhan Yesus. Nah saudara hari ini kalau kita lihat ya Tuhan Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Allah. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia menjalankan kemanusiaannya, ini yang harus kita teladanin saudara. Ini yang harus kita teladanin. Kok kita lihat ya, ini karakter ciri-ciri pertama dari mereka-mereka yang bisa memiliki bumi. Dan mereka itulah yang berbahagia. Mereka yang memiliki paling tidak ada 5 ekspresi yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Yang pertama, ekspresi pertama orang yang lembut adalah dia punya hati hamba. Kita buka Markus 10 ayat 45. Dia punya hati hamba, dia melayani. Ini orang lembut nih. Dia punya posisi, tapi hatinya itu di bawah, tidak bergerak. Jadi gak kebalik-balik ya. Orang yang memiliki posisi, tapi dia masih bisa bikin hatinya di bawah, itu karakter yang pertama dari lembut. Orang lembek gak bisa. Nah itu ciri yang pertama. Orang lembek gak bisa. Begitu dia punya posisi, dia gak bakalan tuh mau bersih-bersih, geser-geser, gak mau gitu ya. Coba kita baca dulu Markus 10 ayat 45. Ada yang bisa bacain mungkin buat saya? Oke, saya bacain ya.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kalau lihat di situ ya, anak manusia. Saudara, saya juga anak manusia. Ayo semua juga punya orang tua kan? Saya binti Tambunan. Berarti apa? Jelas. Bapak ibu saya kan manusia, Tambunan. Iya, Batak. Tapi kalau saya lagi di mana-mana saya juga Cina, Tambunan. Tergantung, sesuai aplikasi aja. Kita lagi di mana, disitulah langit dijunjung, ya kan ya? Gitu. Jadi itu jelas. Tapi di sini saudara kalau lihat tadi di Markus 10 ayat 45, anak manusia itu huruf besar, kapital. Nah bayangkan ya, dengan dia yang punya posisi, bapak saya mah bukan siapa-siapa ya, orang biasa, karyawan dulu. Tapi itu kita punya posisi, kita punya martabat. Nah ini apalagi, dia itu huruf kapital. Tapi ketika dia punya posisi, saudara kalau tadi kita baca ya, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan huruf kapital, bapaknya itu punya posisi. Bapak dari Tuhan Yesus punya posisi, tapi dia datang bukan untuk melayani, dia bukan untuk dilayani, dia untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini kelembutan, ini bukan lembek. Hanya kekuatan yang bisa bikin seseorang itu mau melakukan ini. Orang lembek gak bisa melakukan ini. Nah, ini ciri-ciri atau ekspresi pertama yang bisa kita pelajari di Alkitab. Hari ini kita mulai ngerti ya, saya lembek atau lembut. Yang lembut itu yang memiliki bumi. Nah yang kedua, dia punya ciri-ciri atau ekspresi seperti ini. Tidak bersaing atau harus menang. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 23. Orang yang punya ciri-ciri, orang yang punya kelembutan, dia punya ciri-ciri ini. Dia tidak merasa perlu bersaing atau harus menang. Bahkan ketika dia punya posisi. Kita baca ya 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dahsyat saudara, ini butuh kekuatan juga. Sekali lagi kekuatan apa? Kekuatan yang berada di bawah sebuah kendali. Ini gak mungkin terjadi untuk orang-orang lembek. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang lembut. Orang-orang yang punya kekuatan di bawah kendali itu. Dicaci maki gak balas caci maki. Ketika menderita ia tidak mengancam. Ia tidak menyerah, tapi dia menyerahkannya kepada Dia. Kenapa? Neraca dan timbangan yang paling pas itu milik Tuhan. Firman mengatakan demikian. Jadi menyerahkan segala penghakiman baik dan benar itu hanya kepada Dia yang memang maha adil. Itu saudara ya. Dulu kan kita waktu di perjanjian lama kayaknya kita belajar dengan hukum keadilan gitu ya. Mata ganti mata, nanti ini balas ini. Wah semuanya harus setimpal gitu. Itu akhirnya kita di dunia ini juga kayak gitu. Kayaknya kalau gak balas gak asik dah gitu. Semua harus lu begini, ay begitu. Begini harus begitu. Padahal setelah kita masuk ke dalam hukum kasih itu dia datang. Gak ada lagi itu. Udah gak penting lagi siapa benar siapa salah saudara. Yang penting ada pertobatan. Tuhan selalu lakukan itu. Dan itu cuma Tuhan bilang kasih aja. Kasihilah, kasihilah, kasihilah. Nah kita melihat dari sini. Hanya orang-orang yang dia mengerti. Dia bisa punya posisi ketika dia dikasihi. Dia bisa melakukan hal ini saudara. Dicaci maki tidak membalas mencaci maki. Ketika menderita dia tidak mengancam. Dia tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Sebagai hakim yang maha adil. Itu kelembutan. Dan hanya orang yang lembut yang bisa melakukannya. Orang lembek gak bisa. You ngomong gini, I balas sekali lagi. Itu saudara ya, itu ekspresi yang kedua. Ekspresi yang ketiga. Ekspresi yang ketiga dari orang yang lembut, bukan lembek. Dan itu yang memiliki bumi adalah mereka-mereka yang tidak membalas. Lukas 23 ayat 34 itu adalah konfirmasinya. Coba kita lihat ada di sini ya. Ini ekspresi yang ketiga, baca Lukas 23 ayat 34. Di sini disampaikan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sekali lagi saudara, coba lihat ini dalam posisi kalau kita masuk ke dalam Alkitab. Yesus dalam posisinya sebagai anak Bapa. Dia punya posisi yang begitu luar biasa, dimuliakan sebetulnya. Dia tidak menggunakannya pada waktu ini.
pada waktu ini terjadi, saudara. Ini kalau terjadi ya, saudara ingat gak cerita tentang Yusuf? Yusuf waktu dia dijual, ini di perjanjian lama. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya waktu itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf menjalani prosesnya dia bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf itu kan dia jadi istilahnya di kepala bulog ya. Dia ngurusin makanan-makanan dari bangsa Mesir waktu itu kan ya. Dia hamba Tuhan yang akhirnya digunakan oleh Tuhan untuk mengurus persediaan makanan. Ketika Mesir itu terjadi krisis waktu itu. Tapi habis itu saudara-saudaranya datang lagi kan. Saudaranya datang, terus akhirnya Yusuf juga kasih buat saudara-saudaranya. Nah saudara-saudaranya waktu itu kan, kalau saudara-saudaranya datang, coba lihat. Yusuf itu punya posisi loh untuk bilang, tuh kan, lihat. Ya kan, ngadi-ngadi sih lo semua. Juallah gue, buanglah gue. Yusuf gak melakukannya. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf cuma bilang kayak gini. Aku tahu kalian mereka-reka hal yang jahat untukku. Tapi aku juga tahu bahwa Allah Bapa mereka-rekakan yang baik untukku. Sehingga apa? Hari ini aku memang harus dijadikan dengan cara apapun. Bahkan itu tragedi. Untuk apa? Untuk hari ini. Untuk mengatur segala sesuatunya. Menjadi kepala bulog untuk bangsa ini. Termasuk juga bangsa pilihan Allah. Kalian semua itu saudara-saudaraku. Gak ada yang jahat, gak ada yang buruk. Semua mendatangkan kebaikan. Itu sudah terjadi di perjanjian lama, saudara. Hari ini terjadi juga di perjanjian baru. Yesus berkata ampunin aja, mereka gak ngerti. Ampunin aja. Nah, kalau terjadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, ini juga terjadi di zaman now. Buat saya dan juga saudara, apapun yang sekarang sedang terjadi dalam diri kita, biarin aja. Aku tahu kalian sekarang sedang mereka-rekakan yang jahat padaku. Tapi aku juga tahu hari ini apapun aku diproses oleh Tuhan. Tuhan sedang mereka-reka rancangan yang baik atasku. Aku gak tahu hari ini, aku gak bisa lihat. Jalan aja, percaya aja. Itu saudara ya. Makanya tadi saya seneng banget itu. Pak Jonathan waktu bilang, ada harganya bayar aja. Bikin diri kita sibuk. Yang jahat itu pikiran bu. Begitu kita selesai ibadah. Besok cari aja apalagi. Baca firman tiap hari. Saya dulu, benar Pak, saya masukin semua Pak. Bahkan persekutuan doa nenek-nenek saya masukin. Saking saya bilang gini, waduh kalau cuma nunggu hari Minggu, ke Minggu lagi, itu ada Senin sampai Sabtu bu, keburu baper. Percayalah, percayalah. Bikin sibuk bu, karena kalau kita gak ngisi itu, ada yang mau ngisi. Yaitu si iblis tuh pikiran-pikiran jahat. Lepaskanlah kami dari yang jahat, kata doa Bapa kami. Yang jahat itu pikiran. Jadi isi terus pikirannya, jangan ada rongga bu, masukin aja semua. Dulu saya sampai stres, itu nenek-nenek kan one by one gone ya. Tuhan gak ada persekutuan doa yang lebih muda apa nih, saya stres juga nih saya bilang gitu. Mereka mah enak dapat kepastian gitu kan ya, yang gak ada orang yang sekarang itu paling happy ya. Benar Pak, saya itu juga diproses oleh Tuhan, ini baru tahun ke-13, masuk tahun ke-14. Tapi dosa saya hidup bergelimang dalam dosa itu puluhan tahun. Kalau nanti malam saya itu nggak dibangunin sama Tuhan ya, itu saya kan orang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Itu kalau hukum adilnya nggak adil loh. Kita puluhan tahun ya hidup dalam dosa baru diproses 13 tahun. Hari ini saya dipanggil Tuhan. Sebenarnya kan nggak adil. Saya sih seneng-seneng aja. Itu saudara, tapi kuasai pikiran kita itu dengan kita sendiri yang isi. Kita punya pilihan mengisinya dengan apa saudara. Percayalah apapun kita ya sekarang yang sedang kita alami hari ini. Itu adalah kesempatan dari Tuhan untuk apa? Melatih otot rohani. Harus ada panas-panas bu. Ya kan ya. Kita nge-gym aja kalau misalnya kita mau ngecilin lengan kan harus berasa kan. Setelah 3 set kan panas. Kalau gak panas berhenti aja. Berarti kan gak efektif. Kalau saudara hari ini diproses Tuhan, suka panas-panas di hati gitu. Berarti ada lemak kedagingan yang terbakar. So it works. Jangan keluar. Berarti apa? Berarti Tuhan lagi toning di dalam. Ya kan ya? Hati kita gitu. Kalau gak ada pembakarannya di sini gak ada, berhenti aja bu. Berarti cuma gini-gini doang. Gak kecil lengannya. Harus ada kita bisa rasain, kok hatiku hari ini agak panas ya Tuhan. Puji Tuhan. Sedang bekerja, puji Tuhan sedang dibakar. Ini saudara ya, itu hanya orang yang lembut, orang yang lembek, dia nggak sakit, nggak enak, panas, berhenti dia keluar dari gym. Percayalah saudara, lengan kita tetap segede lengan Laila Ali petinju. Mau kecilin ya, mau kecilin dong, teguh, oke ibu-ibu ya. Nah ekspresi yang berikutnya, ekspresi keempat coba.
Ekspresi keempat dari orang-orang yang lembut, orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan akan berbahagia dan memiliki bumi, itu tidak merasa harus menggunakan haknya. Saya nggak bilang kita nggak kejar hak kita ya. Kita harus pegang hak kita. Tapi hak kita sebagai anak Tuhan itu nggak selalu kita pakai untuk yang receh-receh. Hak kita sebagai anak Tuhan itu memang terus harus kita perjuangkan dan harus kita pegang teguh. Tapi kita nggak menggunakannya untuk yang sifatnya itu nggak terlalu prinsip gitu ya. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 7, coba lihat di sini. Orang yang lembek, dia cenderung bilang gitu, lu kagak tahu siapa gue. Gitu mulu, Bu. Temu tukang parkir aja, ya, gak ada tempat parkir. Lu kagak tahu siapa gue. Terus kok tukang parkirnya bilang, enggak, makin pahit hidupnya. Terus suka gitu, nah ini. Di Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini juga sesuai tugasnya. Tugasnya apa ketika Tuhan itu datang? Melainkan telah mengosong, Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa pada saat di sini Tuhan gak ngerasa perlu menggunakan haknya? Karena pada saat ini penugasan pada saat ini sedang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Penugasannya tuh apa sih? Menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia dia gak bisa kalau dia pakai rupa Allahnya. Dia harus menyederhanakan keilahiannya dia buat saya dan juga saudara. Dia lepasin saudara. Itu dahsyat. Ini kalau gak kuat gak kejadian, Bu. Ini cuma mereka-mereka itu yang punya kekuatan di bawah kendali, yang bisa melakukan ini. Punya posisi, bisa melakukan segalanya. Tuhan tuh bisa lo gini aja nih, tobat lo ya semua ya, tobat ya gitu. Tapi enggak, Tuhan rendahkan dirinya untuk ini. Nah itu lembut, itu bukan lembek. Ya saudara ya, slide selanjutnya yang slide tadi, ini ekspresi yang terakhir, ekspresi yang kelima saudara ya. Ekspresi yang kelima adalah dia berani atau mampu untuk hancur hati. Berkorban. Yesaya 53 ayat 3 kita baca ya. Ini hancur hati dan juga berkorban. Saudara pernah dengar kan ya, katanya gitu ya, cintailah orang sampai rasanya sakit gitu. Wah itu orang yang benar-benar lembut saudara. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Wah ini juga saudara, orang yang lembut ia udah gak peduli lagi sama yang namanya pujian-pujian atau pengakuan-pengakuan eksternal gitu. Lu tahu nggak siapa gue? Lu tahu nggak ini? Oh dia kan si ini. Percayalah Bu, Pak. Hari ini kalau misalnya ya, saya kesaksian ya, ibu-ibu, saya menang penghargaan Panasonic Award. Ini bukan endorse kulkas, oke? Dulu memang itu namanya. Saya menang. Itu saya nggak ngapa-ngapain. Emang ada di sini yang bangkit? Semua orang tuh mengagumi saya di kehidupan saya sebelumnya, Bu. Iya. Saya tuh pernah jadi MC termahal, Bu. 2 jam. Kalau saya di dalam kota itu 35 juta, Bu. Kalau di luar kota 2 jam itu 2 kali lipatnya, Bu. Emang ada yang bangkit di sini? Kagak ada. Tuh Pak Jonathan tuh bilang, saya dapat penghargaan dari Vidal waktu itu. Ya kan ikut ya waktu itu ya Pak, ikut trainingnya ya sekolah itu. Coba habis itu bilang, habis itu saya jadi Miss apalah, Miss ini. Emang ada yang bangkit di sini? Kagak ada. Tapi begitu diceritakin sampah-sampah saya dan juga Pak Jonathan di masa lalu, bangkit gak? Jadi hari ini saudara, kalau saudara itu punya cerita-cerita yang gak bagus, percayalah saudara itu Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Wah jangan anggap remeh semua sampah-sampah yang terjadi hari ini dan kemarin. Itu yang Tuhan perlu dari saya dan juga saudara. Mengucap syukur saudara. Cuma ada bayar harganya, itu tadi ada perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga barang yang rongsokan itu tadi nanti Tuhan jadikan indah. Buat apa? Kebangkitan orang-orang. Hari ini Tuhan perlu agen-agen yang punya sampah-sampah di belakang. Yang akan Tuhan kedepankan untuk apa? Membangkitkan banyak orang. Nah itu butuh kekuatan. Nah itu hanya bisa terjadi dari orang yang lembut, gak mungkin lembek. Orang lembek dia akan menutupi segala sesuatunya dalam kegelapan. Orang lembut dia akan pakai semua yang hitam-hitam di belakang nanti maju ke depan.
Percayalah ya, saya selalu diingatkan dengan ini. Segala sesuatu yang berusaha kita tutup dari Tuhan pasti dibongkar dan dibukakan. Segala sesuatu yang kita lepaskan, kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan akan tutup dan jadikan itu indah. Saudara ya, slide selanjutnya. Jadi kita harus ingat ya, ketika orang dalam posisi yang benar ya, tempatkan orang dalam sebuah posisi benar. Kemudian lihat responsnya seperti apa. Saudara pernah dengar ya, kasih orang kekuasaan. Kasih orang kekuasaan, nanti saudara lihat apa yang dia lakukan dengan kekuasaan itu. Suka keblinger katanya. Sama orang yang dalam posisi kebenaran, dia orang dalam posisi benar, coba lihat. Dia memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja, untuk membalas, tapi dia tidak melakukannya. Nah, itulah orang-orang yang benar-benar kuat dan lembut. Hanya orang yang benar dan dia kuat, dia itu bisa melakukan segala sesuatunya tuh responsif bukan reaktif. Kalau orang yang lemah itu pasti dia punya dorongan emosi, saudara. Pasti dia marah. Marah itu adalah emosi termudah dan termurah dari seseorang ketika dia sedang dalam masalah, ya kan ya? Gitu kan ya? Siapa yang di sini sumbunya pendek? Tenang aja Bu. Saya kalau khotbah saya tanya-tanya gitu, emang ibu-ibu jarang banget ada yang ini. Pasti bisa dihitung dengan tangan ya, dengan jari. Ada ibu-ibu yang langsung angkat tangan kalau saya ajukan pertanyaan itu. Jarang ada yang ngaku. Gak apa-apa Bu, saya selalu bilang sama yang ngaku. Ibu ya, ibaratnya pun ibu ngaku, ibu cuma runner up. Saya dulu Bu kagak ada sumbunya. Iya, belum ada masalah aja saya udah marah Bu. Kacau gak itu? Iya. Dulu kan kalau artis-artis ada gitu ya, dari namanya Alis Heran. Ibu tahu gak, dipopulerkan oleh teman saya tuh Krisdayanti. Alis Heran Bu, bentuknya kayak gini. Itu belum diceritain apa-apa udah heran Bu. Gitu, dia gini terus kan gitu. Dulu kita gitu, nah sama saya juga gitu. Belum ada masalah saya udah marah. Gitu. Kenapa? Saya itu memang marah. Saya punya hidup pahit banget kan ya, udah gak pernah bisa hamil ya kan ya, semuanya segala sesuatu dibongkar sama Tuhan. Waktu itu saya hidup tuh seperti itu, sehingga apa? Saya marah. Nah, saya itu selalu cenderung itu terdorong oleh emosi saya, tapi saya pikir saya kuat ketika saya marah, kan saya tegas tuh kalau marah. Bayangin, udah Batak marah lagi. Ya kan ya, tuh bayangin. Saya ngerasa bahwa itulah kekuatan, padahal enggak, saya lembek banget waktu itu. Itu adalah reaksi saya yang paling mudah, paling murah. Saya nggak bisa lakukan apa-apa lagi kepada orang yang sedang berkonflik sama saya. Udah saya marah aja. Gitu saudara ya. Nah slide selanjutnya. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Kenapa? Karena yang namanya kekuatan, yang namanya kelemah lembutan, itu dia punya karakter tuh kayak air. Jadi kalau disebut ya di sini ya, yang namanya air itu kan selalu dekat dengan kata-kata rendah. Kenapa? Air itu baru kelihatan bahwa dia bergerak, aktif. Semakin dia rendah, ada rendah dia ikutin, semakin dia kelihatan kenceng. Di sini kan ada yang pernah lihat air terjun ke atas? Kasih tahu sama saya ya, kita datang rame-rame, kita foto, kita viralkan. Gak ada, air itu selalu dia mencari tempat yang rendah, habis itu dia kelihatan dia aktif gitu. Sama, jadi kelemah lembutan itu sifatnya kayak air, dia ngalir dan dia mencari dengan kerendahan hati, dia baru bisa terlihat, dia aktif bergerak dan memberikan penghidupan. Nah dunia sekarang suka ngomong kayak gini kan, air kan ya, bahkan batu. Saya ingat banget tuh, ada quotesnya, batu ditetesin air setiap hari, batunya bolong, katanya gitu kan ya. Dunia tuh omong doang. Mereka gak ngerti apa yang mereka lakukan. Tapi memang benar. Tapi pada saat ngelakuinnya gak ada yang mau. Jadi si air itu dengan kerendahan hati ikut aja kemana Tuhan bawa. Gak ada. Dunia itu omdo. Padahal omnong doang. Betul, terima kasih suami saya udah gini-gini. Kamu tuh kalau khotbah harus detail. Jangan ngomong omdo-omdo. Emang kamu pikir ibu-ibu semua tahu gitu. Besti. Omdo, omong doang. Dunia itu selalu kayak gitu, bisanya ngomong doang. Tapi kita ini yang tahu bahwa bahkan batu, orang-orang yang lembut, orang-orang yang bekerja sama Tuhan itu yang tahu. Kita tetesin aja batu sekeras apapun dia bisa bolong. Dia tergesek oleh air ya. Berarti apa? Kelemah lembutan itulah kekuatan yang sejati. Ya kita udah ngerti definisinya. Nah sekarang kita tinggal bisa check up. Bisa check up, nanti malam semua bisa check up. Nih saya sebenarnya lembut apa lembek. Kita gak perlu rame-rame ke ibu gembala. Bu tolong doain saya. Kira-kira saya lembut apa lembek Bu? Kalau misalnya saya lembek Bu, stadium saya berapa Bu? Enggak, ibu-ibu bisa cek sendiri nanti malam. Lembut apa lembek gitu ya. Kalaupun lembek, stadiumnya berapa? Percayalah,
Kita semua di sini udah lembut. Ini buktinya. Lembut yang pertama itu ya, itu diambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Waduh, pengendalian diri itu hanya milik orang-orang yang lembut. Dan orang-orang yang punya pengendalian diri, firman Tuhan bilang bahwa dia adalah memiliki kekuatan melebihi orang-orang yang merebut kota. Saya nggak bilang ya orang yang lembut itu terus nggak bisa marah. Tuhan Yesus juga marah di bait Allah. Tapi dia marah itu memang sesuai dengan aplikasi. Gitu. Gak berlebihan. Hanya orang yang lemah lembut dia bisa marah. Tapi ini ciri-cirinya. Dia marah kepada pihak yang tepat. Dengan porsi yang tepat tingkatannya ya. Kemudian pada saat yang tepat dengan cara yang tepat. Hal yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya jadi gak baik. Dulu nih kembali lagi nih. Saya mau combine aja dengan kesaksian. Dulu saya marahnya sama hidup saya. Ya, tapi giliran mbak saya di rumah, asisten rumah tangga, dia bawa baju yang disetrikanya salah sampai bolong gitu. Waduh, saya bisa marahin dia itu sampai kayak dia habis bakar rumah. Wah, saya lampiaskan udah di situ. Ah itu saudara, saya nggak bilang kalau kita itu sekarang hari ini kita nggak apa-apa marah, tapi kita sesuai dengan porsinya aja dan kita periksa layer kemarahannya. Itu namanya hikmat saudara ya. Jadi dia harus ditegur supaya apa? Yang sekali lagi udah gak ada hukum keadilan benar atau salah. Yang penting ada pertobatan. Dia harus bisa ngelihat, wah bagaimana cara kita menegur. Itu sama kayak Tuhan Yesus. Kita gak matiin lampu, kan saudara sama saya hari ini dipanggil untuk jadi terang. Ya kan ya, termasuk di rumah. Dulu saya terangin, semua satpam apa, saya matiin lampunya malahan. Gelap gulita mereka. Dahsyatlah kehidupan saya dulu di kehidupan sebelumnya. Bukannya jadi terang, saya malah bikin semua mati lampu. Di rumah. Dan saya ngerasa itu kan yang gaji, yuk diem semua. Gak bisa kayak gitu. Hari ini tuh kita ngerti bahwa kelemah lembutan itu juga harus diaktifasi bahkan di rumah kita sendiri. Itu ya saudara ya. Harus dengan posisi ya porsi juga yang benar. Itu istilahnya kalau makan cabai gitu kan ya. Gak perlu kita sampai level sambil mercon. Gitu. Ya, kita sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi kita bisa kontrol apa yang keluar dari mulut kita. Saya juga nggak bilang ya di sini besok kalau ibu-ibu mau nawar apa segala macam sayur segala macam, tawar bu. Orang yang lemah lembut dia akan menawar sayur dengan kelemah lembutan. Dia nggak akan bikin tukang sayur itu jadi kepahitan. Kan bilang gitu, oh orang lemah lembut berarti kita nggak usah kita dikasih harga berapa kita iya aja. Nggak bisa bu, apalagi ibu-ibu tawar mah tawar aja. Cuma tawarnya berhikmat. Saya bilang sama suami saya ya, tadi saya nawar buncis aja. Selisih 2.000 prestasi. Tapi kan saya gak bikin tukang sayur kompleks saya kepahitan. Enggak. Dia ngomong, wah ibu ini ya kalau nawar sayur ya tegas tapi adem. Wah. Gitu bu. Ya kan ya. Nah yang kedua orang yang punya kelemah lembutan bukan lembek. Itu yang kedua tuh adalah ini ya. Slide selanjutnya. Disampaikan di Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Cara menerima kebenarannya dari orang-orang yang punya kelembutan, dia udah tahu dia benar ya seperti tadi cerita Yusuf. Tapi kan dia nggak ngomong kayak gini nih, see I told you gitu. Selama kita masih bilang, gue bilang juga apa ya gitu. Itu kita tuh masih lembek-lembek saudara. Coba ya reaksinya, hanya orang lemah lembut yang mampu untuk menerima kebenaran itu dengan gak bersikap sok tahu. Dia menerima segala sesuatunya itu dengan senang-senang hati aja. Oh akhirnya ya kita satu halaman. Udah dengan motivasi yang tulus. Kalau ada yang minta maaf gitu ya, suami gitu minta maaf. Ya udah terima aja bu. Jangan kita panjang-panjangin, kita suka gitu kan. Maafin aku ya sayang karena aku begini aku begitu. Ya gue maafin. Iya kan gue udah bilang kan dari kemarin, makanya dari kemarin kopah banget sih jadi orang yang gak bisa dengerin istrinya apa. Dubu panjang banget. Udahlah kalau orang mau minta maaf udah minta maaf aja, gak usah ada gue maafin lo soalnya. Aduh udah maafin aja gitu ya. Coba saya tuh terberkati sekali dengan cerita Bugem. Coba bayangin, kalau gak salah waktu itu ada apa gitu ya. Dia punya hak nih untuk aku bisa loh tak jambak.
Dia ketemu dengan orang yang mengambil haknya. Ya. Saya dengar itu cerita itu tuh saya bilang gini, wah, nah ini tuh terjadi di zaman now. Dia pernah terjadi di perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau saudara mau tahu Allah bekerja, menguatkan, orang lembut itu masih ada. Terjadi di zaman now. Ini tuh, Bugem. Bisa loh tak jambak gitu katanya gitu. Enggak. Saya tidak melakukannya. Itu butuh kekuatan saudara. Itu bukan orang lembek. Itu orang lembut. Dia punya kekuatan sejati yang dia tahu tidak terbatas tapi berada di sebuah kendali. Ada otoritas, ada kedaulatan di atasnya. Saudara masa itu gak kuat, Bugem gak kuat. Tapi ketika dia kerjasama dengan si kekuatan itu, ya jadi kuat. Nah itu lemah lembut saudara ya. Jangan gitu aja, terima-terima aja. Karena apa? Apalagi dalam hukum, dalam dimensi memaafkan. Memaafkan, dimaafkan, itu tuh semua ada nilainya. Jadi lepasin aja pengampunan. Melepas pengampunan, menerima pengampunan, melupakan. Itu semua ada poinnya, ada nilainya saudara. Nah yang ketiga, kita bisa cek juga kelemah lembutan itu apa. Yang terakhir, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Cara orang itu ya dalam menghadapi perselisihan, orang lemah lembut sama orang lembek itu juga beda. Ya kan ya, nggak ada tuh kalau orang yang lembek itu dia langsung ngerasa ya udah segala sesuatunya berjalan biasa aja. Pasti dia ngerasa dirinya benar. Dia harus bela diri. Cara menghadapi perselisihan, sibuk tuh press conference tuh kesini. Ya, dia nggak baca Alkitab akhirnya. Kenapa? Begitu ada konflik dia langsung telepon, ngopi ya gitu. Di sini dia kasih tahu. Ya ceritanya kan gini, lu sama gue kan, ya kan gue yang bener kan, gue yang bener. Dia merasa perlu berkubu saudara. Dia ceritain kesini, masalahnya gini, masalahnya gitu. Dia ngerasa perlu kebenarannya itu ditopang oleh orang-orang lain. Semakin banyak orang yang berkubu dengan kita berarti dia benar. Orang yang lemah lembut, dia punya kekuatan itu udah gak penting lagi saudara. Karena dia tahu kebenaran is kebenaran. Kebenaran mungkin bisa kalah di beberapa aspek kehidupan. Misalnya kok kayaknya kebenaran saya kalah sih gitu. Tapi saudara kebenaran gak pernah salah. Pada waktunya itu nanti akan Tuhan pakai. Kebenaran gak pernah salah. Kadang-kadang dia terlihat kalah, dia terdengarnya kalah. Tapi dia gak pernah salah. Dan itu nanti akan Tuhan bela. Kalau misalnya ada yang minta maaf gitu ya, atau kita mau minta maaf. Tadi kan kita dimintain maaf. Ini orang kalau lemah lembut, ketika dia minta maaf minta maaf aja bu. Maafin aku ya, aku salah. Gak ada gini, maafin aku ya, aku salah. Tapi soalnya kan lu gini ya. Tapi kalau misalnya lu, coba kalau lu dulu gak kayak gini. Gue juga kayak, udahlah bu gak usah minta maaf kalau panjang kayak begitu mah. Gak usah ada tapi-tapi, minta maaf aja udah. Nah sekarang saya bilang, saya ingetin lagi, sekali lagi. Orang yang minta maaf itu tuh semua, itu ada kontennya, semua ada nilainya. Jadi jangan ragu. Orang pertama yang minta maaf itu orang yang paling berani, itu ada nilainya. Orang pertama yang memaafkan itu orang terkuat, itu ada nilainya. Orang pertama yang melupakan itu orang yang paling bahagia ibu. Itu juga ada nilainya, nih dia. Gitu. Kalau dibilang bagaimana kita mau jadi orang bahagia hari ini gak sederhana bu. Memang perlu perjuangan dan itu butuh kekuatan, kelemah lembutan. Bahagia gak sederhana bu. Sampaikan di luar, sederhana itu restoran Padang. Bukan bahagia. Ibu ya, ini terakhir nih saya mau tutup dengan cerita bu. Kok kita tadi lihat ya, kita kan pelajarin ya, untuk dapat ini berbahagialah mereka. Berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saya dan saudara itu hari ini juga kita sedang didirect oleh Tuhan untuk apa? Kita itu pemilik bumi bu. Kita itu ngerti jalan-jalan di dunia ini ya, termasuk di Surabaya. Itu sampai gang-gang dan jalan buntu itu sebenarnya kita kuasai dan kita kendalikan. Hanya gimana bu? Kita itu mesti ngerti, kita gak kuat, kita gak ngerti, kita gak tahu. Jadi kita mesti collab bu. Collabnya dengan siapa? Kayak kan saudara sama saya dipanggil untuk menjadi apa? Serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika kita collab dengan Tuhan Yesus, kita juga punya ekspresi sama seperti Tuhan Yesus. What would Jesus do? Bahkan ketika misalnya itu ya kita sedang mengendarai mobil. Kita itu bisa punya karakter serupa dan segambar dengan Kristus, kita berbahagia. Jangan ugal-ugalan di jalan. Tuhan Yesus itu datang membawa keselamatan bukan kecelakaan.
situ terungkap juga bagaimana cara kita nyetirin orang. Yang namanya kita kalau nyetirin orang ya kita nggak serupa dan segambar dengan Kristus kan stres semuanya. Ya kan ya. Kita nggak ugal-ugalan di jalan aja, itu sebenarnya adalah cara kita natural untuk apa? Untuk memiliki Christ likeness itu. Ada cerita gini ya Bu, dan itu orang-orang yang nanti akan menjadi pemilik bumi. Menjadi pemilik bumi, menguasai dunia, dia ngerti ganggang. Apalagi sekarang yang mungkin sedang dalam pemrosesan Tuhan, dia kan sedang diproses, kayaknya semua jalanan tertutup gitu. Ini ada cerita Bu ya, sambil nanti saya undang tim worship. Ada cerita tentang keluarga korban, tahu nggak? Dulu ya ada cerita kan terjadi kecelakaan di jalan. Kalau terjadi kecelakaan di jalan itu kan pasti ada garis-garis polisi ya Bu ya. Semua ditutup, terus ada kesatuan keamanan, gak boleh lagi ada yang masuk gitu-gitu kan ya. Terus ada satu orang nih saking keponya dia ngaku-ngaku Bu. Biar dia bisa lihat siapa itu yang kegiles gitu kan ya. Dia cuma bilang gini, keluarga korban, keluarga korban, keluarga korban. Dibukain loh Bu. Garis polisi dibuka, itu satuan keamanan. Kan kesian ya keluarga korban begitu. Semuanya dibuka, dia bisa masuk sampai dia lihat ternyata korbannya siapa Bu? Babi. Lo bayangin Bu. Saking keponya tuh orang. Ibu-ibu, ya kita juga kan. Kita kan perempuan apalagi, kita kan punya jiwa kekepoan yang sangat tinggi ya. Ada kok bapak-bapak itu levelnya 2 level di bawah kita Bu. Kita kepo banget. Iya kan ya. Kayak tapi mengucap syukur kenapa? Itu tadi dibilang maka carilah dulu kerajaan Allah ya kan ya. Hanya perempuan tuh lebih gampang karena tingkat kekepoan kita itu jauh lebih tinggi dari laki-laki. Jadi kalau disuruh cari Bu. Nah sekarang ketika sepertinya ini kita lagi diproses oleh Tuhan gitu. Aduh rumah tangga gelap gulita. Ya kan ya, di sini ditutup orang serasa semua banyak garis-garis. Kita nggak ngerti jalan-jalan di dunia ini. Bu, saya mau tanya hari ini yang sudah berkorban untuk saya dan juga ibu. Itu siapa Bu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hari ini sudah berkorban buat hidup saya hari ini. Buat saya dan juga saudara. Termasuk juga bapak-bapak. Kalau saudara hari ini itu mau yang namanya garis-garis atau pembatas-pembatas itu dibuka. Gak ada jalan lain selain saya dan juga saudara hari ini. Bilang sama dunia kita keluarga korban. Iya Bu. Keluarga korban. Sampai ini tuh tunjukin identitasnya. Tunjukin kita keluarga korban. Maka semuanya akan dibukakan buat kita. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Tapi pastiin aja Bu ya kita mirip. Makanya dibilangkan harus jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya bilang waktu itu kalau saya sekarang kelakuan saya itu kayak anak babi. Gak mungkin saya bisa keluarga korban. Pastiin saya dan juga saudara hari ini serupa dan segambar dengan Kristus. Pastiin saya dan juga saudara hari ini mirip banget sama Tuhan Yesus. Semuanya pasti akan dibukakan buat kita. Kita berbahagia dan kita memiliki bumi. Amin saudara-saudara ya. Saya mengucap syukur untuk semuanya di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya mengucap syukur dan saya berdoa pasti ada perempuan-perempuan yang hari ini dibangkitkan. Buat rumah tangganya masing-masing keluarga korban. Yang hari ini akan secara aktif mengaktifasi porsi kekristenannya mereka di luar sana. Tunjukin identitasnya. Ini ya tadi ya. Saya sama saudara gak sanggup. Tapi tadi lagu ini ngingetin. Kita gak sanggup. Kita gak bisa. Gak bisa. Yang punya kekuatan itu ya. Yang tidak berbatas. Dunia ini gak bisa. Selain kalau kita kerja sama-sama Tuhan. Tuhan yang mampu saudara. Kita gak bisa. Tadi dibilang aku punya Tuhan yang besar. Bener gak ini kuncinya? Saya tuh suka ngobrol-ngabrik kunci worshiper. Ya saya bilang I cannot sing Tuhan, I can only worship. Makanya benar itu kuncinya katanya, aku punya. Yang di luar sana gak punya itu adalah Tuhan yang besar. Sehingga apa? Banyak upaya dari manusia itu menjadikan kita tuh hari ini harus cepat, harus kuat, harus hebat. Tapi enggak. Di sini saudara kalau lihat ya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia yang besar dan dia kalau udah janji itu ya dan amin. Kita nggak sanggup. Di sini dibilang Tuhan yang sanggup. Saudara dan saya hari ini mau berbahagia, mau memiliki bumi, mau jadi orang yang lemah lembut. Nggak ada cara lain. Saudara harus sepakat. Iman saya dan saudara harus sepakat bahwa apa? Tuhan yang bisa.
bukan saya. Dan itu membiarkan kita hari ini tuh duduk diam. Kita rendah hati, kita seperti air yang mau dibawa kemana aja sama Tuhan gitu. Suka-suka Tuhan bawa yang kemana. Pemrosesan hari ini saudara, tangkap ini saudara. Apapun yang kita sedang rasakan hari ini, saya dan juga saudara diproses hari ini, kesempatan dari Tuhan, media dari Tuhan buat saya dan juga saudara, tangkap saudara, untuk melatih kekuatan otot rohani. Tuhan perlu rohani-rohani yang bertumbuh, rohani-rohani yang dewasa untuk ikut memerintah. Tuhan cari mempelai, pastikan rohani kita bertumbuh secara dewasa. Hari ini saudara dan saya diproses, sampaikan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan mau buru-buru keluar dari pemrosesannya. Seberapa banyak kita yang percaya hari ini kita sudah melepas pengampunan. Kita diberi pengampunan, kita dimerdekakan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Seberapa banyak yang percaya bahwa hari ini porsi kekristenan saya dan juga saudara harus lebih banyak keluar, teraktivasi di luar, di tanah kita ditempatkan dengan apa yang kita miliki hari ini. Seberapa banyak dari kita yang hari ini mengerti bahwa kita diproses oleh Tuhan, memanfaatkan setiap masalah kita untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Seberapa banyak saudara di sini bahwa saudara dan saya sedang diproses untuk menerangi dan juga mengarami sampai ke ujung bumi. Perempuan-perempuan pilihan Allah, the most precious daughter of the Most High. Kita angkat suara kita buat Tuhan satu kali lagi, kita sampaikan satu, kita terima berkat dari Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kita yang sama-sama sudah diberkati, sama-sama kita katakan dengan keras, dengan iman percaya yang bersepakat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.